Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau tertua di Semesta. Saya mau iseng-iseng mereaksi Cokro TV Ade Armando. Siapa tahu viewer saya naik ya. Soalnya kalau saya bikin video tuh saya nggak naik-naik, nggak ada yang nonton. Sekarang saya coba cara baru ya, pakai program OBS, ngerekam di PC ini, terus wajah saya direkam di HP ya. Habis ngurusin Ade Armando, saya baru jualan ini ya, hari ke-10 jualan Ojo Lali nasi padang ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Anda mungkin sudah mendengar berita pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan Jadi dia membahas tentang pendeta ngasih nama Yohanes ke Anies. Kayaknya masalah besar buat Ade Armando. Judulnya apa sih? Ade Armando .2, apa makna pemberian nama Yohanes bagi Anies Baswedan? Ya kayaknya nggak ada apa-apanya sih. Karena akidahnya nggak berubah. Yang ngasih nama juga komunitas agama lain ya. Kenapa repot amat sih? di sebuah rumah doa di Papua beberapa waktu yang lalu. Berita itu tersebar melalui video di Twitter yang merekam safari politik Anies di Papua. Terlihat pemuka agama setempat menyambut kedatangan Anies dan dia mengalungkan noken. Dalam sambutan itu, pemuka agama kemudian memberikan nama Yohanes pada Anies. Oh, jadi Yohanes Anies Baswedan. Jadi masalah rupanya buat Ade Armando. Kayaknya buat Anies sendiri kayaknya nggak masalah sih ya. Karena berita-beritanya biasa aja. Kecuali buzzer-buzzer yang nyinggung itu di video saya ya, di Pesantren Jalali. Saya baru tahu juga dari komentar yang nyusup gimana nama Yohanes Anies Baswedan. Terus saya cari, oh rupanya menjadi persoalan besar buat Cokro TV ya. Buat Pesantren Jalali biasa saja. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan dengan nama Yohanes, ucap sang pemuka agama. Saya menganggap ini adalah sebuah kejadian serius. Pemberian nama tidak bisa dilihat sebagai tindakan yang random. Orang tua yang memberikan nama pada anak. Maksudnya random itu apa ya? Ya saja, lazim menyertakan harapan pada pilihan nama itu. Apalagi ini seorang pendeta yang dikunjungi seorang bakal calon presiden. Lantas apa makna pemberian nama Yohanes bagi Anies Baswedan? Ya buat Anies sih satu kehormatan, tapi secara akidah kalau menurut saya nggak ada masalah ya. Anies sendiri nggak apa-apa kok. Memang nama aslinya Anies di akte kelahiran kayaknya Anies Baswedan sih, kan bukan Yohanes, Anies Baswedan. Dan di ijazah di UGM yang ijazahnya asli itu ya namanya juga saya yakin nggak pakai Yohanes sih. Nanti kalau jadi presiden juga namanya nggak terus Presiden RI Yohanes Anies Baswedan, enggak lah. Paling ya masalahnya apa ya? Ini kayaknya Ade Armando sih bikin masalah sendiri ya. Kita dengerin ya. Saya rasa ini adalah semacam pengagungan Anies sebagai seorang tokoh besar yang akan menjadi pemimpin umat Kristen. Untuk video ini, enggak lah. Anies itu menjadi pemimpin seluruh bangsa Indonesia, termasuk umat Kristen, Yahudi ada nggak di Indonesia? Ada sedikit ya. Umat Kristen, kemudian Protestan, Katolik, terus komunitas Tamil ya. Kalau Tamil agamanya Sikh gitu kan yang agama yang nggak diakui ya, yang diakui kan cuma 6 ya. Jadi nggak betul juga Anies Baswedan itu pemimpin buat seluruh bangsa yang beragama 6 itu di Indonesia. Nggak untuk orang Kristen aja. ini saya merasa perlu mempelajari berbagai literatur tentang Kristen. Apa yang saya pelajari mengenai Yohanes sangat menarik. Saya menemukan Yohanes adalah sebuah nama yang punya arti sangat penting dalam dunia Kristen. Ini yang menyebabkan banyak orang tua Kristen memberi nama baptis Yohanes pada putranya. Ya, betul itu ya. Logika Ade Armando itu betul. Yohanes memang punya makna penting buat
komunitas Kristen ya, sebagaimana Muhammad itu punya makna penting buat orang yang beragama Islam, karena dalam Islam juga disarankan, disunahkan untuk milih nama yang baik kan. Saya punya anak 4, semua yang 3 laki itu saya kasih nama depannya Muhammad ya. Jadi kalau sekarang Anies ada nama Yohanes kan bukan nama dari pemberian orang tuanya. Pemberian nama orang tuanya kan bukan Yohanes Anies Baswedan, tapi Abdul Rashid Baswedan. Rashid itu apa ya? Maha cerdas ya. Hamba dari Allah yang maha cerdas. Baswedan nama marganya. Biasa aja, biasa. Apa masalahnya? Ini bukan nama sembarangan. Arti nama Yohanes dalam agama Kristen berasal dari bahasa Ibrani yang bermakna Tuhan Maha Baik. Lebih jauh lagi, Yohanes adalah nama 2 manusia suci, santo, yang paling dihormati. Pertama, Yohanes Pembaptis, pendahulu Yesus Kristus. Kedua, Rasul Yohanes, sahabat dan murid Yesus yang Kalau dulu saya pernah dikasih tahu oleh salah seorang guru di pesantren Al-Azhar ya, di Kebayoran Baru pusat dulu. Guru ngaji saya dulu yang pertama tahun 80-an. Rasul dalam Islam beda dengan istilah rasul dalam Kristen katanya. Kalau rasul itu dalam Kristen itu sahabat, teman dari Yesus itu disebut rasul ya. Tapi kalau rasul atau rasul dalam Islam itu utusan Allah ya. Nabi dan rasul ada 25. Jadi pengertian rasul itu kata guru saya itu beda dengan rasul. Kalau rasul utusan Allah, Nabi Muhammad itu rasul. Kalau teman-temannya Nabi Muhammad itu adalah namanya bukan rasul tapi sahabat. Nah, itu bedanya. Saya waktu itu baru lulus SMA, gitu tuh. Saya pikir rasul itu seperti Rasulullah, rupanya rasul dalam komunitas Kristen itu beda pengertiannya dengan rasul menurut Islam. Kalau rasul itu kira-kira sepadan dengan sahabat ya, gitu. Jadi kayaknya ini soal nama nggak terlalu penting dari sisi Anies ya, karena nggak mengganggu juga keyakinan dia sebagai seorang muslim ya. Dan nama asli dari Anies Baswedan di akte kelahiran kayaknya nggak ada Yohanesnya. Yohanes itu mungkin nama penghormatan ya untuk Anies ya, yang dianggap dia akan bisa membawa ke arah kesejahteraan ya. Kalau presidennya nanti Anies Baswedan menjadi lebih adil, lebih jujur ya kan, mungkin dia menganggap Anies adalah presiden yang nggak bohong di masa depan, sehingga mereka menumpahkan kepercayaan kepada gubernur, kepada calon pemimpin Indonesia mendatang Anies Baswedan. Terus dikasihlah kira-kira satu penghormatan nama dari komunitas Kristen yang di Papua itu, namanya Yohanes. Jadi Yohanes Anies Baswedan ya, boleh-boleh saja, no problem if you want. Wis ngono tok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.